Cuba korang dengar apa yang Menteri Pelaburan Indonesia Bahlil ini cakap. Saya pikir yang mulia, masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia, bukan di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing. Inilah baru karakter seorang menteri, seorang pemimpin. Dia bercakap sesuatu yang mengangkat martabat negara dia. Pertama, dia kata masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia. Sekaligus dia memberi keyakinan kepada Arab Saudi untuk melabur di Indonesia. Kedua, katanya masa depan bukan lagi di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing, atau dalam bahasa kita tidak seimbang. Dengar macam satu penghinaan, tetapi ini menunjukkan betapa yakinnya dan beraninya Indonesia mengkritik negara lain demi kepentingan negara mereka. Sikap Menteri Indonesia menunjukkan bahawa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang kuat dan Arab Saudi tak perlu risau untuk melabur di Indonesia. Ada tak dia cakap Arab Saudi itu abang besar dan Indonesia adik kecil? Tak kan? Dia lagi angkat negara dia setinggi langit. Indonesia tak perlu menjilat atau merendahkan negara sendiri hanya semata-mata inginkan pelaburan dari negara luar. Nah sekarang, bandingkan dengan pemimpin Melayu kita yang acah-acah bijak berdiplomasi, menggunakan konsep merendah diri dengan serendah-rendahnya. Syabas Indonesia kerana mempunyai pemimpin yang hebat lagi berkualiti. Takziah buat Malaysia. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak. Singapura kalah populer, Batam diam-diam saingi Singapura sebagai kota pelabuhan internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto optimis Batam akan sama bersinarnya dengan Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Sikap optimis ini disampaikan setelah meluncurkan program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPPPB Batam per hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023. Ia mengatakan pihaknya optimis program KPPPB ini dapat meningkatkan investasi hingga 381 triliun rupiah dan penciptaan lapangan kerja untuk 36.000 orang di kawasan tersebut. Pasalnya ia melihat Batam Rempang menjadi titik masuk utama dari Singapura ke Jakarta dan bagian lain di Indonesia, sehingga diharapkan kawasan Rempang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi industri dan pariwisata Indonesia. Dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini dan masa depan, tentu rencana induk ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan, seperti tadi disampaikan untuk industri jasa dan pariwisata. Diharapkan efeknya bisa berkembang dan tentu Batam, Bintan, Karimun termasuk Rempang yang dekat dengan Singapura dan Malaysia dan diharapkan bisa memberikan daya saing di kawasan tersebut. Lebih lanjut Erlangga mengatakan pengembangan kawasan Rempang memang sudah sejak lama diharapkan, namun terbentur dengan aturan SK Menteri Kehutanan, nomor 37 tahun 86, yang menetapkan kawasan Rempang menjadi kawasan taman burung. Sampai pada akhir tahun 2015, kawasan Rempang telah siap untuk dilakukan percepatan pelaksanaan pengembangannya yang dilakukan secara bertahap. Kemudian pada tanggal 26 Agustus tahun 2004, BP Batam Pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha melakukan perjanjian untuk mengembangkan kawasan Rempang seluas 17.000 hektar dengan masa perjanjian selama 80 tahun, yang terdiri dari area KPBP Batam, area non-KPBP Batam dan area non-perairan laut. Ini hal yang sudah kita nanti lebih kurang 18 tahun. Tentu ini proses yang panjang dan kami berharap Kepala BP Batam shuffle dokumen ini kita selesaikan, begitu lanjut Erlangga. Untuk itu ia berharap dengan adanya program ini maka Batam dapat menjadi wilayah yang sama bersinarnya dengan Singapura. Tentu saya bergembira karena ini merupakan perjalanan yang sangat panjang dan diharapkan bisa merubah cakrawala. Di sekitar Batam kita lihat yang nyala itu adalah Singapura. Saya berharap kalau di Singapura yang nyala adalah Batam. Kawasan Rembang di Provinsi Kepulauan Riau dikembangkan untuk menjadi kawasan hijau oleh pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya itu, dengan keberadaan rempah Batam akan bersinar menyaingi Singapura.
melalui program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kawasan tersebut akan dikembangkan oleh PT Makmur Elo Graha, dengan target pengembangan tahap 1 dapat menggait investasi hingga 29 triliun. Diharapkan investasi PT MEG ini bisa mencapai 381 triliun dengan pekerja langsung sekitar 36.000 orang. Tentu kita berharap di tahap pertama ini bisa selesai 29 triliun atau 50% dari 50 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengusaha Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi, mengatakan pengembangan tahap 1 dari kawasan Rempang ini akan dilakukan hingga tahun 2040, selama 17 tahun ke depan. Diharapkan kawasan ini dapat menyerap tenaga kerja hingga 186.000 orang. Ia juga berharap kawasan Rempang ini dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata Indonesia. Untuk tahap 1 sampai 2040 nilai investasi sebesar lebih kurang 29 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 186.000 orang, yang akan mengembangkan kegiatan industri manufaktur, logistik, pariwisata dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa. Indonesia kembali menggebrak dunia. Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar Batam siap menjadi pelabuhan hub logistik internasional sebagai salah satu infrastruktur andalan dan hubungan logistik internasional di kota Batam. Pelabuhan Batu Ampar terus berbenah untuk meningkatkan volume kegiatan bongkar muat barang. Untuk mendukung aktivitas tersebut, Badan Perusahaan Batam atau BP Batam bersama PT Perseru Batam menggelar groundbreaking proyek pembangunan kontainer yard atau SAI dan infrastruktur terminal Peti Kemas Batu Ampar pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Pembangunan ini merupakan pengembangan tahap 2, Pelabuhan Batu Ampar dengan kapasitas kontainer direncanakan mencapai 900.000 TEU per tahun. Perluasan SIM seluas 9,8 hektar tersebut bertujuan untuk memenuhi target agar Pelabuhan Batu Ampar menjadi salah satu pelabuhan bongkar muat peti kemas bertaraf internasional. Proyek pengembangan tersebut merupakan hasil kontrak kerjasama PT Waskita Beton Precast Terbuka atau WSBP bersama PT Persero Batam senilai 360 miliar rupiah. Pembangunan ini sekaligus menjadi titik awal transformasi Pelabuhan Batu Ampar untuk menjadi terminal peti kemas yang berstandar internasional dan modern. Batam disebut akan segera melakukan penambahan ship to shore atau STS Gen sebanyak 4, dan rubber type gantry atau RTG Grand sebanyak 12 unit, yang masuk dalam pengembangan Pelabuhan Batu Ampar tahap 2, dan dapat direalisasi pada tahun 2025 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita sudah mengenal yang namanya Batam, dan itu tidak asing bagi kita ya, merupakan sebuah pulau yang ada di Kepulauan Riau. Nah, Batam ini adalah daerah yang dikembangkan oleh pemerintah yang secara khusus untuk menandingi negara Singapura dan negara Malaysia dalam hal kemaritiman, yaitu di bidang lalu lintas perkapalan dan juga peti kemas. Nah, ini satu hal yang sangat penting ya bagi Indonesia terutama. Karena apa? Karena jalur ini adalah jalur yang sangat sibuk untuk lalu lintas kapal-kapal perdagangan yang akan melintasi Selat Malaka, sehingga ini menjadi posisi yang sangat strategis yang seharusnya memang sudah dikelola sejak lama. Karena hal-hal tertentu yang mungkin tidak menjadi perhatian buat negara kita sendiri, akhirnya jalur ini ya dikuasai oleh Singapura dan Malaysia. Ya, ini sebenarnya adalah mencari uang dengan cara mudah ya. Cukup kita mengambil uang dari proses kapal-kapal yang lewat, kemudian juga penempatan dari peti kemas di dalam kargo-kargo ataupun tempat-tempat parkir peti kemas yang sudah disiapkan oleh negara Singapura ataupun Malaysia. Nah, mulai sekarang Indonesia bangkit dengan lebih memperkuat lagi kekuatan Batam ini untuk bisa menjadi pelabuhan terbesar di dunia yang menggantikan posisi Singapura dan Malaysia. Tentu hal ini mengagetkan dan membuat bimbang ya negara Singapura ataupun Malaysia bila ini terwujud. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini menjadi ancaman yang nyata. Perekonomian mereka akan terganggu dengan adanya
Batam ya yang dijadikan sebagai pelabuhan peti kemas ya yang terbesar secara internasional di ASEAN. Tentu ini akan menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pundi-pundi keuangannya karena otomatis para pemilik kapal ataupun para pemilik peti kemas itu sendiri akan lebih cenderung memilih tempat-tempat yang memang secara geografis dan ekonomis lebih baik dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya. Tentu penawaran-penawaran yang diberikan pasti adalah penawaran-penawaran yang kompetitif ya dibandingkan dengan di negara Singapura ataupun di Malaysia. Nah, tentu kita patut bersyukur dengan adanya pengembangan dari Pulau Batam ini sendiri karena jelas tadi diberitakan bahwa minimal ada 30.000 lapangan pekerjaan yang bisa langsung diisi oleh orang-orang Indonesia untuk bisa menghidupkan kota Batam menjadi kota pelabuhan terbesar di Indonesia. Ini adalah satu hal yang membanggakan bahwa pemerintah sudah memperhatikan sampai ke taraf ini. Dan memang Indonesia membutuhkan masukan-masukan dari semua aspek perekonomian yang bisa diolah di Indonesia. Kenapa? Ini untuk menunjang kegiatan perekonomian dan memutar roda perekonomian di Indonesia itu sendiri sehingga mampu untuk bisa mewujudkan Indonesia yang makmur, Indonesia yang mandiri dan Indonesia yang bisa membangkitkan diri sendiri dari hal-hal yang mungkin menjadi faktor-faktor keterpurukan di dalam sistem kehidupan dan perekonomian di Indonesia. Nah, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa diteruskan di daerah-daerah lain yang memang tempatnya strategis ya sehingga bisa menghasilkan dampak secara ekonomi yang sangat berarti bagi kita semua. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan ditulis di kolom komentar. Pak ditunggu ya. Dan videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.